Aku membuang kartu telepon yang biasa kugunakan untuk menghubungi orang tuaku. Setelah mendapatkan paspor, aku dengan tegas meninggalkan rumah itu. Namun orang tuaku mengira aku hanya bersikap kekanak-kanakan dan masih marah pada mereka. Karena itu, mereka pergi ke kamarku untuk mencariku. Saat itulah mereka menyadari bahwa selama ini aku tinggal di kamar kecil yang kumuh, dengan selimut tipis yang begitu menyedihkan. Mereka akhirnya mengerti betapa banyak penderitaan yang kualami selama bertahun-tahun. Tapi semuanya sudah terlambat. Mereka selalu sibuk bekerja. Sementara aku tumbuh besar bersama nenek, sangat merindukan perhatian orang tua, agar mereka mau lebih sering pulang. Aku belajar dengan giat. Aku mendapat nilai sempurna di setiap ujian, tetapi mereka selalu punya alasan untuk tidak pulang. Entah karena pekerjaan terlalu sibuk, atau karena mereka sedang mengajak adik-adikku pergi berlibur, seolah lupa bahwa aku juga anak mereka. Tahun kelulusanku dari SMA, aku diterima di Universitas Global bergengsi. Akhirnya orang tuaku pulang dengan mobil mewah mereka. Dengan penuh semangat, aku berlari ke pintu masuk desa untuk menyambut mereka. Tetapi mereka hanya fokus berbicara dengan adik-adikku tanpa sedikit pun memperhatikanku. Mereka bahkan menyuruhku pulang sendiri sementara mereka membawa adik-adikku makan di luar. Kegembiraanku langsung jatuh ke jurang keputusasaan. Meski begitu, aku masih mendambakan pengakuan mereka. Aku pergi untuk menunjukkan surat penerimaan universitas, tetapi tanpa sengaja aku mendengar percakapan antara orang tuaku dan adik laki-lakiku. Walaupun nilainya tidak sebaik aku, ibu tetap lebih menyayanginya. Ia berkata bahwa pintar dalam belajar itu tidak ada gunanya, dan mereka berencana mengirimnya ke luar negeri, agar suatu hari bisa mengambil alih bisnis keluarga. Adikku khawatir aku akan bersaing memperebutkan warisan. Tetapi ayah berkata jika aku berani melakukannya, ia akan mengusirku dari keluarga. Ternyata mereka pulang kali ini hanya untuk menetapkan adikku sebagai pewaris. Hatiku hancur menjadi abu. Aku akhirnya mengerti, selama ini aku hanyalah anak yang tak diinginkan. Tiba-tiba sebuah ledakan besar mengguncang restoran. Pecahan puing menghantam kakiku dan aku terjatuh kesakitan. Gedung itu hampir runtuh, tetapi orang tuaku hanya bergegas menyelamatkan adik-adikku. Aku mengulurkan tangan, memohon pertolongan, namun mereka tetap memilih adik-adikku. Untungnya seorang asing yang baik hati melihatku dan membawaku ke rumah sakit. Saat aku sadar, hanya dokter yang ada di sana. Lalu ibuku menelepon. Secercah kehangatan muncul di hatiku. Mungkin mereka sebenarnya peduli, namun ia hanya menyuruhku segera pulang untuk merawat adikku yang terluka. Hatiku tenggelam dalam dingin yang menusuk, padahal aku yang terluka lebih parah. Saat itulah aku memutuskan untuk melepaskan semuanya. Aku segera menghubungi universitas di luar negeri dan mengonfirmasi keberangkatanku 10 hari lagi. Namun ketika aku pulang untuk mengemasi barang-barangku, aku mendapati kunci rumah sudah diganti. Aku berteriak meminta ibu membuka pintu. Ia justru mengirim pesan berisi foto mereka yang sedang tertawa bersama di restoran. Itu semakin menegaskan bahwa aku hanyalah orang luar. Keesokan harinya, orang tuaku melihatku meringkuk di depan pintu. Seolah menyadari sesuatu, mereka menawarkan untuk mengembalikan marga ayah kepadaku. Karena ketika adik laki-lakiku lahir, mereka memberiku marga nenekku. Setelah bertahun-tahun, pengakuan yang selama ini kuimpikan akhirnya ada di depan mata. Namun aku sudah tidak menginginkannya lagi. Aku membuang dokumen-dokumen itu ke tempat sampah tanpa menoleh. Aku pergi ke kantor imigrasi untuk mengurus paspor. Aku merobek semua sertifikat penghargaan yang kudapatkan selama bertahun-tahun. Bahkan potret keluarga yang kugambar sendiri pun kubakar. Setelah berpamitan dengan nenek yang telah membesarkanku, aku naik bus meninggalkan kampung halamanku. 5 tahun kemudian, melalui usahaku sendiri, aku mendirikan perusahaanku sendiri dan tetap dengan bangga menggunakan marga nenekku. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan. Lain kali aku akan membawa kalian ke dunia-dunia yang lebih menarik lagi.